gitu. Iya. Gak doyan dia. Nggak doyan, hiu itu makannya ikan. Temukan berbagai macam informasi menarik mengenai dunia hewan hanya di Fauna Apps. Download sekarang. Selamat datang di Cerita Fauna. Yeay! Udah pada makan siang tapi penonton bayaran aku hari ini lemes ya. Sebel deh gue. Sobat Fauna yang ada di rumah, mengingatkan kembali jangan lupa buat kalian yang sudah download Fauna buat di-upgrade karena banyak sekali fitur-fitur baru yang ada di aplikasi Fauna dan itu sangat-sangat membantu ya. Ada 4 fitur yang terbaru dari kita, ada Fauna Care, Fauna Adoption, Fauna Shop, dan Fauna Foundation. Buat kalian yang mungkin mempunyai anabul yang besar, susah untuk dibawa kemana-mana, ke klinik, atau mungkin aplikasi online yang buat kendaraan itu nggak mau pick up, bisa langsung konsultasi yang ringan-ringan sama dokter yang ada di Fauna Care, di aplikasi Fauna. Lalu juga buat kalian yang mau membantu kesejahteraan anabul, bisa langsung berdonasi di Fauna Foundation. Yang mau cari keperluan dengan shop yang udah terpercaya, nggak mungkin produknya abal-abal, juga bisa langsung di Fauna Shop. Untuk yang lagi cari hewan atau kebanyakan hewan di rumah, bisa langsung dibuka aja di Fauna Adoption. Nah, Sobat Fauna, di Cerita Fauna kali ini spesial banget karena aku kedatangan seorang neng. Nanti dieditnya neng gitu ya. Bener ya, nanti dieditnya gitu. Seorang Ratu FTV pada zamanku. Gue bingung. Ini kenapa gue makin tua dia makin muda gitu kan? Langsung aja kita sambut Kirana Larasati. Kak Kirana, selamat datang. Terima kasih sudah mengundang. Tapi diklarifikasi dulu ya, tidak hanya Ratu FTV ya, tolong. Sinetron, film, ikan. Bener. Kak, aku tuh ya Kak, sumpah Kak, aku pertama kali ketemu kakak ya, kan kita sebelahan kan, gue gini kan, bener ini cerita. Emang kita sebelahan? Sebelahan ya, gila ya kakak ya, pas interview pertama Oh, itu ya, oke, di ajang itu kan, pas interview, nggak apa-apa lah kalau di sini kan bukan kompetitor, kan duduk kan sebelahan kan, cek, aku itu kan di settingnya sama coach aku kan jadi ini Kak, Queen, jadi aku duduk harus begini, nggak bisa nengok-nengok, harus gini, aku nengok gini. Kirana Larasati, kok dia duduk begini, enak banget dia, gue nggak bisa, gini, ya Allah dalam hati gue gini, ya nggak bisa lah, gue siapa mau duduk kayak dia gitu kan, gue harus gini, gini kan, terus gue gini, gue liatin kakak, gue lirik pakai side eye gini kan, anjir nih orang ya, perasaan gue liat dia SMP deh, kok dia masih aja nih kayak gini, kayak lebih muda daripada gue, dengan dandanan gue yang wave ngembang-ngembang itu, nggak bisa. Gue seumuran dia harus banyak duit biar bisa. Rambut gue bahkan nggak cuma blow lurus doang. Enggak, kakak cuma blow lurus. Ngeringin doang. Heels kita kan yang segini-gini. Yeah. Kakak cuma pakai heels stepper. Iya aku ingat banget. Terus kakak kedinginan pakai shawl terus kakak tanya, kapan ya aku ya, kapan ya? Gue gini, gue aja ya gak nanya-nanya gitu. Lu baru datang nanya-nanya. Terus gue, Kirana Larasati, Bo, nggak bisa. Gue gini, bener Kak belum cerita itu. Dia gini, udah belum ya? Oh makan ya? Makasih. Gini. Gue gini. Oh ya ampun, itu lu sebelah gue. Sebelah gue persis. Yang makanan itu. Iya. Ya Allah. Gue gini. Rasa-rasanya ya gue pengen gini. Kak Kirana, tapi gue gini. Ya kan gue juga interview juga di sini ya nggak bisa lah. Gue sama nih lagian sama dia gitu kan. Terus sampai rumah itu tante gue segala macem. No, ada foto gak sama Kak Kirana Larasati? Mana fotonya gini. Nantilah, gengsi aku. Lucu banget ya ampun Kak Kirana, terima kasih udah dateng. Kita sebutannya Sobat Fauna Kak. Oke, Iya, jadi kita tuh mau tahu nih tentang kegiatan kakak di luar dari syuting, hingar-bingar dunia entertain gitu loh Kak. Kan kakak nyebutnya apa Kak? Kirana Larasati, apakah? Actress, scuba instructor, and businesswoman. Oke, nah yang kita mau bahas itu scuba instructornya, tapi bukan gimana kakak perjalanannya enggak, tapi lebih ke hewan apa aja Kak yang kakak pernah temui di laut itu Kak? Kalau di laut otomatis hewan-hewan yang bisa berenang ya.
Oke, aku sebutin nih satu-satu nih. Oh. Oke, ikan, berbagai Iya. macam jenis ikan ya. Ikan air tawar, ikan air asin pastinya karena di laut. Kalau di air tawar biasa ya, di cave di gua itu juga ada. Kemudian dolphins, lumba-lumba. Kemudian juga whale shark. Oke. Kalau blue whale aku belum pernah ngeliat, Ketemu tapi ya? Ada di Indonesia, di Alor iya? atau di Laut Banda ya, dia suka Oh keluar. ada dia. Ada. Kita kan lautnya, Populasinya? populasinya berapa? Aku tidak tahu persis, tapi kita punya. Gitu. Oke. Karena Laut Banda kan dalam banget. Iya sih dia harus. Dan kalau di Timor Leste itu dia memang migrasinya di lewat situ. Oh lewatnya cari makannya lewat situ. Jadi kalau ada season tertentu, jadi kalau misalnya kita mau lihat snorkeling gitu, Oke. kita terbang ke Timor Leste, Buat terus nonton untuk itu ya? nonton mereka. Tapi itu Kak kedalaman berapa Kakak bisa ketemu yang begitu-begitu? Kalau oke, kalau ikan-ikan yang Nemo lucu-lucu, biasa-biasa nemo itu ya kan di itu atas ya? ya di atas di 10 meter, 3 meter, 18 meter. Tapi kalau sudah kayak ada barakuda juga kadang-kadang di atas, itu masih kedalaman-kedalaman yang kita bisa lihat yang bagus-bagus sih, sampai 30 meter. Wow. Masih oke, dari barakuda, jackfish. Kalau yang besar-besar biasanya kita itu lebih ke agak di permukaan ya, gitu. Jadi kalau misalnya Kak Kirana itu kan udah lama banget ya, udah cukup lama. Buaya ya, juga Kak? aku pernah ketemu. Oh iyalah, serius? Serius Yang ada darat di apa reel yang aku. Enggak beneran. Oh iya beneran? Beneran. Say hi nggak Kakak sama dia? Mau, tapi aku takut dimintain nomor telepon. Oh iyalah baik, itu yang darat dong Kak. Tapi bener. Tapi itu di cave, kalau yang di cave? Enggak, di rawa. Oh di rawa. Di rawa. Jadi di Meksiko waktu itu aku diving karena Oh di lokasinya rawa Kak divingnya? karena Bisa Kak diving di rawa? itu ada orang ngambil license, ada anak-anak di situ. Nah, gitu. karena kita cari spot-spot bagus, kita makin agak ke tengah. Waktu di briefing di awal itu instruktur aku bilang kayak maybe if you're lucky, kalau kamu beruntung kamu ketemu buaya. Terus kita ketawa karena kita pikir bercanda. Beneran rezeki loh ketemu. Takut sih. Kakak nggak kaget? Kaget lah. Di Au. atas gitu kita di bawah beda. Serius Kak? Iya, Dia beda. berenang gitu, jalan gitu di atas. Iya. Kakak diem aja? Oke, langsung kayak pengen lebih rendah lagi, takut ya, kan kita keluar bubbles gitu kan. Takut kalau dia tersenggol, Iya. geli-geli terus dia mau lihat Kalau kan. dia mencium aroma-aroma darah itu, Nggak ada aroma darah, Iya tapi sih, dia melihat ala apapun manusia. ya kayak seperti makanan kan memang. jangan lupa serem ih. Gitu, tapi it's okay dia menjauh dan kita ketemu lagi untuk kedua kalinya setelah diving menjauh kita 20 meter, dia nyamperin. Oh kenalan. Tapi tetap di atas dan kita pelan-pelan pergi. Udah itu aja sih. Tapi itu di Meksiko kan, nggak Di mungkin Meksiko. di Indonesia Di kan? Indonesia kayaknya banyaknya itu di Kalimantan kan Iya, ya, sungai. yang sempat beberapa terjadi insiden ya, bukan Iya. eksiden karena kan itu tempatnya mereka Iya ya. benar. Di Raja Ampat juga tercatat di tahun 2013, mungkin boleh dicek ya di Google, itu ada juga buaya air asin yang sempat Jalan-jalan. lebih dekat ke bakau sih kalau nggak salah. Merinding. Jadi kita kalau misalnya diving itu di kapal yang betul-betul punya sensor yang bagus, akan terlihat tuh si buaya-buayanya titik-titiknya, iya. Kan nggak banyak kan. Iya. Cuma ya kita memastikan bahwa dive site ini aman begitu. Tapi kenapa Kak, dia kan sebenarnya kan air asin ya, berarti kan dia kayak kalau mendekat ke bakau itu kan ya agak-agak nggak enak ya mungkin rasanya. Kok dia bisa mendekat itu karena apa Kak? Lagi cari makan apa gimana? Air asin dia artinya dia bukan di laut lepas, justru dia memang di bakau-bakau itu. Tapi bakau itu kan air asin sudah. Oh iya sih. Oh dia mungkin buayanya lagi ngecek ya. Dia Mungkin main-main, cari-cari, ya kan? Cari-cari. Siapa nih Siapa akan tahu ada masuk? snack. Iya Iya. benar. Tapi Kakak ngomong-ngomong soal kayak buaya atau binatang-binatang yang cukup menyeramkan di laut gitu kan. Yang paling takut selain buaya apa, ketemu apa? Enggak sih, aku jujur ya, aku nggak pernah takut sama binatang. Hanya lebih berhati-hati karena binatang itu tidak pernah berniat untuk menjahati kita. Iya. Hanya manusia yang punya niat jahat. Heeh. Kalau binatang itu kan insting binatangnya, Berburunya insting ya. makannya, insting berburunya. Tapi kalau yang harus lebih berhati-hati, misalnya contohnya
ular laut. Ular iya, laut kan kayak itu gitu. yang dia tuh warnanya belang-belang gitu, hitam putih hitam hitam putih. putih. Itu racunnya sangat Mematikan. mematikan. 1 menit bisa bye bye gitu. Tapi mulutnya itu kecil sekali, jadi sebenarnya nggak cukup untuk gigit kita. Tapi kalau gigit jari bisa. Jadi Oh, kalau gitu. melihat seperti itu, mereka Nggak mau sama kita. nggak mau sama kita kok, mereka nggak nyerang kita kok. Tapi kalau mereka terganggu oleh kita, kena tendang lah atau kita sengaja kayak gitu-gitu, ya mungkin mereka akan coba iya. gigit kita Heeh. gitu. Tapi maksudnya kan ada ikan-ikan yang ikan-ikan pemangsa juga Kak, predator maksudnya. Contohnya? Yang ikan-ikan predator lupa Oh, kan. misalnya hiu. Iya, hiu Hiu yang nggak kayak mau gitu. sama kita. Oh gitu. Iya, Nggak doyan dia. nggak doyan. Hiu itu makannya ikan. Mau kamu yang dikata kalau di film-film Iya, barat itu ya, maksudku. ada misalnya anggur merah tertumpah di sana terus hiunya jadi gitu. Nggak tertarik karena mereka kan pakai hidung untuk mensensor makanannya atau enggak. Kalau dia rasa itu bukan darah ikan, dia nggak tertarik. Oh, dia cuma spesifikasinya darah ikan. Ikan, hanya ikan. Oh gitu. Jadi nggak ada ceritanya hiu makan manusia, nggak ada ceritanya. Hiu gigit manusia karena salah Manusianya. salah ngelihat. Oh, salah ngeliat. Misalnya kita kayak tangannya kita deketin atau apa kan dia kan kayak gini. Oh, ikan ya kali Oh, iya gitu. ikan kali ya, makanan gua kali ya. Dia coba, Nggak enak ya aslinya. nggak enak, dia lepas. Oh, Ketika gitu. dia lepas, gigi hiu tuh copot semua. Oh gitu. Iya, nanti tumbuh Kasian lagi. dong. Nanti tumbuh lagi. Sebenarnya. Nah, manusianya kenapa bisa sampai injured? Karena yang pertama mungkin hiunya besar, mungkin. Mm-mm. Kemudian kehabisan darah, itu yang biasanya terjadi. Tapi ceritanya hiu makan manusia itu Itu cuma di film ya, Say, yang masuk Yes. perut ini apa namanya hiu segala macam itu. perut paus. Perut paus. Iya. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau di dalam laut ya yang malah binatang-binatang yang nggak terduga kayak gini ya Kak, kayak ular laut. Ular laut. Kemudian ada juga yang berbahaya Stingray? misalnya stingray? Iya, stingray. Nggak apa-apa sih. Ininya ekornya, ujung Enggak ekornya. kenapa-napa. Oh, dia katanya beracun. Dia bisa mengeluarkan listrik kalau nggak salah ya. Tapi itu jarang terjadi gitu. Kalau terjadi ya sudah itu apes namanya. Iya. Gitu. Tapi itu jarang terjadi, banyak orang bikin video yang cewek-cewek cantik menyelam gitu kan, terus stingraynya iya, banyak iya, banget. iya. It's okay. Ya Allah, aku Ya sih itu nggak bisa namanya renang apes, benar-benar apes sih, kita nggak tahu. Itu namanya udah takdir kita iya gitu. sih. Terus ada juga misalnya gurita kecil banget, cantik iya. banget, itu namanya blue ring octopus. Nah itu mati. Kalau kena Serius? Kena bukan ininya, semprotannya. bukan langsung bye, tapi enggak, I don't know, mungkin diginiin atau apa gitu ya. Enggak digigit kan gurita ya, ada tentakelnya gitu. Kecil dan cantik warnanya. Ya ampun. Nah, itu demamnya bisa 4 hari dan itu harus buru-buru ke rumah sakit. Aduh, aku lihat landak laut aja aku lari. Landak laut enak loh kalau Iya, kalau dimakan emang Unik. enak. Iya. Tapi kan Kak panas dingin, aku kan pernah kegigit itu. Ini ya ketusuk ya. Iya, tapi emang yang cantik-cantik di laut dalam itu agak serem ya. Cantik-cantik bahaya makanya. Iya, makanya hati-hati. Iya kan? Itu kalau misalnya di sana gitu ya Kak, kalau di diving gitu. Ada nggak sih Kak sempet Kakak melihat kayak binatang-binatang yang dia sakit di dalam laut, kayak misalnya terkena apalah umpan pancing? Ada. Pernah terjadi melihat dengan mata kepala sendiri ya. Misalnya ada saat itu manta itu yang besar gede banget banget ya. itu Itu kan? bukan stingray ya. Masa kita panggilnya manta. Itu terlilit tali pancing. Iya, Itu kan so agak biasa. lembek-lembek gimana gitu kan Iya, badannya dia itu. jadi luka-luka pasti. Tapi nggak sampai sobek atau gimana sih. Tapi ya inilah. Nah itu beberapa teman kita turun untuk gunting. Terus untungnya mungkin namanya binatang juga ada pintarnya ya mereka ya. Dia tuh jadi nungguin sampai kita buka. Tapi tentu nggak mudah. Karena di laut mereka juga berusaha pergi. Tapi mereka juga nungguin kayak gitu. Tapi kalau misalnya ya Kak, yang mungkin Kak Kirana sempat lihat gitu kan, yang kasus-kasus kayak begini ya, aku nggak mau, aku takut juga sih daerahnya. Kalau yang kasus-kasus kayak gini Kakak banyak temui di Indonesia bagian mana Kak? Di mana-mana. Serius? Kan itu kecelakaan ya kita Iya bilangnya sih, ya. iya. Jadi misalnya ada nelayan yang kerjanya setiap hari mencari ikan, nelayan-nelayan kecil ini kebanyakan. Dan
ya tali pancingnya mungkin dibuang sembarangan. Iya sih. Begitu. Jadi ini sesuatu yang kalau kita sebagai pecinta alam, pecinta Binatang. fauna itu miris. Tapi Iya. buat mereka itu makanan Biasa sehari-hari ya? mereka. Iya Kalau sih. mereka nggak melakukan Mancing, itu mancing, mereka nggak bisa dapat uang dan mereka juga dapat uang kecil kok gitu. Iya. Jadi mungkin harus edukasi Edukasi kali ya, SDM-nya karena ya. nelayan liar tuh banyak sekali juga di luar Taman Nasional kan. Kalau kita diving biasanya di Taman Nasional nih. Nah misalnya aku pergi ke Komodo Selatan untuk diving, itu bukan Taman Nasional lagi. Nah kemudian ngebom tuh masih ada. Aku Ngebom? pernah terjadi, aku di dalam Ngebom air. dalam laut serius Kak. Iya. Bukannya Apa udah itu nggak namanya pukat harimau deh? Nggak boleh udahan. Iya tapi kan nggak ada polisi. Iya sih. Kalau nggak salah namanya apa ya bom? Kalau bom Pak polisi masih ada tuh. pukat Pak. harimau ya, pukat harimau ya. Dan itu terjadi di aku di dalam. Serius kenceng Itu Kak. kenceng banget. Jadi kalau di laut itu suara yang kita dengar di 200 meter itu rasanya seperti di jarak Iyalah, 100 meter. menggema. Jadi kayak boom, kita semua kayak lihat-lihatan ini apa gitu. Karena kita takut mungkin tabung kita meledak atau apa gitu kan. Oh ternyata di jauh sana ada nelayan ngebom. Padahal kan itu dia itu kan carinya kan ikan konsumsi ya, belum tentu yang mati itu juga ikan ini kan ikan Kemungkinan yang sih ya, itu. yang dia mati itu kan pasti ada ikan-ikan yang dia bisa jual. Tapi ikan-ikan lainnya Ikut pun mati ikut kan, mati. dan ekosistemnya itu kan jadi Iya, rusak betul. gitu kan. Ih sedih banget, jangan dong. Masa kita yang di bumi udah hancur, di laut mau hancur, Ya, mau kemana kita nanti? Itu ironinya memang di situ, tapi balik lagi kita butuh edukasi. Iya sih SDM. Ya, kita butuh edukasi ke SDM-nya karena nelayan-nelayan kita juga butuh makan, butuh mencari ikan. Cuma mungkin modalnya pun tidak sampai Iya. untuk punya alat-alat yang lebih Betul. bagus, yang lebih menjaga ekosistem Iya. gitu. Terus kalau misalnya di Alor ya kalau nggak salah itu masih juga hiu itu kan sebenarnya kita nggak boleh konsumsi, nggak boleh berburu Iya. ya. Tapi banyak kejadiannya itu salah tangkap. Oke, kalau kita berpikir positif salah tangkap, tapi ada juga oknum-oknum yang ini bukan lagi nelayan yang butuh cari makan per hari nih, Iya. tapi sudah ada oknum-oknum yang Emang nyari nyari, kamu tahu kan ada Iyalah. yang sirip ikan hiu, Nah, sup sirip ikan hiu. salahnya adalah mereka ambil siripnya, mereka potong siripnya, ikan hiunya Buang, dibuang gitu aja. itu. Atau kalau misalnya ini banyak juga yang belum terlalu paham ya bahwa ikan hiu itu tingkat merkurinya sangat tinggi. Jadi kalaupun tertangkap dan dijual itu tuh nggak baik untuk dikonsumsi juga gitu. Ini ngomongin positif. Semua hiu, yang hiu sirip kuning itu juga. Sirip kuning apa sirip apa sih Kak itu Kak? Ada black tip sama white tip. Oh, Tapi iya, yang hiu itulah. sirip kuning kemana ya? Ya salah kali gue. Mujar gue kayaknya, gue salah. Kok gue bisa hiu sirip kuning? Merkurinya tuh banyak tinggi. Oh gitu, kok masih dimakan? Karena nggak ada opsi. Nggak ada. Ini kan ngomongin positif, yang bagian Iya positif sih. ya, salah tangkap, sudah ditangkap terus gimana? Udah Tapi mati kalau juga udah di kan? restoran itu kayaknya gak salah. Nah ya kalau itu udah beda cerita. Ya. Tapi yang kayak gitu-gitu kan ya itu apa ya nggak semua lah ya, nggak semua. Makanya semoga kita masih lebih bisa. banyak orang yang bisa lebih Iya, berpikir benar. daripada orang yang mementingkan Iya, keuntungan pribadi. Terus Kak, kalau tadi kan ini mungkin kayak nelayan yang kayak ngebuang jaringnya sembarangan gitu kan. Ya mungkin itu juga apa kecelakaan juga lah, mereka jaringnya hanyut apa gimana Betul, lah ya. betul. Kayak gitu. Sampah Kak, banyak gak? Itu kan banyak Kalau banget berita yang sampah, betul. kura-kura turtle yang ini. Nah, ini sebenarnya tidak sesimpel itu permasalahan sampah di laut. Jadi ada let's say suatu daerah tempat diving lah, kita ngomongin tempat diving itu kita taunya bersih. Tapi suatu ketika, maksudnya masyarakatnya bersih dan bertanggung jawab. Tapi suatu ketika kita masuk, bukan, ada arus. Kan laut bergerak. Iya. Jadi kita kayak, this is not a simple matter. Iya. Jadi hulu ke hilir soalnya. betul. Jadi semua itu berasalnya dari darat,
Ke Nggak bawah. kita nggak bisa langsung judge bahwa orang-orang sekitar sini buang sampah. Mungkin ada yang buang sampah, tapi kita nggak bisa langsung judge. Itu bisa jadi dari daerah sini ke bawah ke Betul, sini. betul sekali. Alirannya. Ada juga misalnya kapal, biasanya bukan kapal yang level ini ya. Enggak, maksud aku bukan, mohon maaf, aku juga nggak mau menyinggung ya. Tapi banyak juga kapal yang main buang saja gitu. Iya. Itu banyak terjadi. Tapi soalnya kalau kapal yang udah level-level luxury ya, kan diawasin ya. Mereka juga takut dapat bad review. Nah, itu nggak boleh gitu. Begitu mereka buang sedikit difoto langsung. Langsung mereka nggak bisa jualan lagi. Iya. Nah, tapi kalau kapal-kapal yang tidak yang apa bilangnya ya? Yang kelasnya beda lah ya. Yang mungkin lebih tidak termanage dengan baik gitu. Itu bisa aja buang sampah, tapi nggak akan sebanyak itu ya aliran itu ya, aliran air laut itu. Soalnya kan semuanya Jadi, bermuara di laut. Dapatnya ini dari darat memang. Oh gitu. Dari kita ini. Tapi di sana ya Kak, di dalam laut itu hewan-hewannya itu ada Kak yang sampai Kakak sempat nemuin yang ini. Gak apa-apa lah, nanti yang tahu brand ini sponsorin gak lu? Tapi yang hewan-hewannya ini kayak yang tartar-tartarnya itu emang suka ada ya Kak yang di laut yang mereka sampai ngebawa sampah kayak gitu ya? Banyak, oke. Banyak, tapi dengan adanya sosial media jadi terdengar jauh lebih banyak gitu. Tapi gini, satu turtle yang hidungnya kemasukan sedotan dengan adanya di post di sosial media, itu kan jadi kesannya semua seperti itu. Nah, tapi walaupun kita tahu bahwa itu terjadi mungkin di 1 atau 10 turtle, 1 atau 10 turtle itu tetaplah fauna. Iya. Itu tetaplah nyawa binatang. Betul. Gitu. Jadi kita tidak boleh meremehkan juga bahwa paling cuma 1 gitu. Nah kan kalau hewan-hewan yang kayak hiu segala macam, kayak dolphin kayak gitu kan, menurutku kan itu masuk exotic pet ya, eksotik kan, akuatik yang eksotik. Terus sekarang kayak banyak banget kasus kejadian mereka itu kan ada di penangkaran gitu, sementara kan mereka itu kan nggak bisa ya, kalau misalnya udah bosen memelihara mereka atau duit kita atau habis ya, nggak ada yang datang melihat itu, nggak bisa dirilis lagi karena udah biasa feeding. Menurut Kakak gimana yang kayak gitu? Gimana ya, ini juga ada beberapa teman atau relasi yang melakukan itu gitu. Kalau pandangan aku pribadi, dan aku secara gamblang ngomong sama mereka, aku nggak setuju. Dan bukan hanya dolphin, hiu juga. Kebanyakan sih hiu sebenarnya. Ada 2 kasus. Kalau dolphin itu lebih ke entertainment ya. Killer whale juga entertainment. Itu aku sangat tidak setuju, sangat against. Aku menolak sekali karena mereka stres berada di tempat kecil. Kemudian insting hewan liarnya, insting berburunya mereka itu menjadi hilang. Kemudian yang kedua itu ada penangkaran misalnya hiu ya. Seberapapun mereka bikin luasnya itu aku. Tapi hiu ini kan bukan pet ya. bener. Apalagi yang ditaruh di akuarium. SeaWorld aja tuh aku nggak setuju sebenarnya. Penangkaran mohon maaf nih, mungkin harus dibip, tapi bagian itu aku nggak setuju. Penangkaran yang di Bali, yang di terapung yang di tengah laut aja aku juga nggak setuju Kak itu. Nah, dalihnya apa? Dalihnya itu kan supaya menjaga supaya mereka bisa berkembang biak, kemudian dilepas lagi. Tapi pada akhirnya kalau memang itu benar real penangkaran atau konservasi, mestinya kan mereka tidak mengambil untung. Betul. Tidak mengambil, nggak ada HTM tuh. Nggak ada harga tiket masuk dong, ya kan? Lalu kemudian bisa lagi di counter sama mereka, harga tiket masuk kan untuk makanannya mereka. Nah, kalau untuk makanan mereka bisa cari makan sendiri kan? Ngapain lu mau? Iya, benar. Dan nggak perlu itu ada menunggang dolphin, menunggang killer whale, mencium, itu pure entertainment. Sebenarnya aku nggak setuju sama sekali. Kalau
mau benar-benar edukasi dan entertainment, serahkan pada ahli-ahli marine biologist Iya. atau kami para divers untuk mengambil video mereka, pertontonkan untuk anak-anak dan berikan informasi yang jelas, yang detail, Betul. mereka ini apa, Masih banyak bagaimana cara. reproduksi, masih banyak cara. Atau kalau perlu, ayo ambil license diving dan kalian lihat sendiri. Lihat sendiri. Pada akhirnya seperti itu, datanglah ke habitat mereka, Betul. bukannya mereka diculik, diambil. Iya. Itu kan ibaratnya diculik Iya, ya, benar. diculik, diambil, taruh di habitat kita. Tapi kalau konservasi, misalnya ada tempat dolphins yang terbengkalai dan dolphins itu perlu dirawat kan, nah masukkanlah ke Iya, benar konservasi sih. gitu. Dan I don't know gimana caranya, mungkin pada saatnya kita bisa lepaskan ke laut. Iya. Tapi penangkaran buat apa ya? Penangkaran buaya buat apa Iya, kulitnya? bisa. Ya kan? Aduh. Penangkaran dolphin buat apa? Penangkaran dolphin buat apa ya? Buat Iya, entertain. mereka hidup Sementara juga dengan koloni. kalau kita di Bali di Lovina kita Ya, bisa silakan. lihat, Iya, bisa rame lihat. lagi. Nggak berani diving, pergi sayang ke Lovina. Aku juga Iya, gitu naik- kok. naik kapalnya Naik kapal gitu. getek gitu. Pernah aku Kak, meski aku nggak bisa kayak Kakak. Sama aku ngelihat yang dari atas gitu, dari kapal. Iya, iya, Kan ada kapalnya kacanya, bagus iya. ya Kak, jadi Ada kacanya kelihatan. kan? Sombong banget, kapalnya bagus. Udah coba ya. Udah aku udah. Oh. Aku bisa minta nakodanya, cariin aku yang ikan bagus. Oh, dia nggak bisa nolak tuh. Gak bisa, dia kan nyonya. Karena kamu yang minta. Di layarnya ngakak. Tapi Kak, pernah nggak sih punya misi tertentu pas pada saat diving gitu? Scuba diving buat aku awalnya adalah passion karena aku mau menjadi cave divers, karena aku mau menjadi orang rescuer. Oh, Ya. rescue apa? Rescue Dolphin tadi? manusia. Oh gitu Awalnya aku Emang ingin ada yang menjadi seorang lost? rescuer. Itu inspirasi aku ketika aku ambil license diving di 2018. Itu ada kasus yang mendunia. Ada 13 anak terjebak di gua di Thailand namanya Tam Luang. Itu berbarengan dengan Piala Dunia 2018. Itu besar sekali dan 14 hari misi itu, I think 14 hari misi itu dan sukses. Semua selamat. Wow, merinding gue. Ya, dan itu aku terinspirasi, aku mau menjadi seperti mereka, berguna untuk manusia lain. Nah, kemudian ambillah, ternyata harus lewat Banyak laut ya dulu, jalurnya. harus lewat laut dulu nih jalurnya. Nah, ketika aku melihat laut, ketika aku melihat shark pertama kali itu menangis dalam air, Heboh wow, ya. shark bagus banget ya, cantik sekali, dunia laut ini bagus sekali. Dan di situ aku mulai banyak knowledge tentang laut, bahwa produksi oksigen di dunia itu banyaknya dari laut. Kemudian Tenaga ini juga dari laut, ya, pembangkit listrik. pembangkit listrik. Jadi apa ya, misinya sekarang ya tetap ya dengan mimpi aku yang sudah tercapai menjadi seorang cave diver. Kemudian yang kedua, kalau di laut ya aku ingin mengenalkan kepada dunia, sebenarnya lebih kepada anak-anak sih, terutama anakku, bahwa laut itu bukan harus sesuatu yang harus ditakuti. Iya. Kita harus kenali dan harus kita jaga. Iya. Karena tanpa laut kita bisa apa? Iya, betul. Apalagi kita kan tinggal di negara maritim. Betul. Masa kita Nah, nggak itu yang tahu. sangat kurang ya. Sayang sekali di Indonesia sangat kurang Nggak sekarang tahu, ini. iya. Salah satu skill kita yang paling harus kita punya, skill bertahan hidup, berenang aja itu nggak semua orang bisa berenang. Aku di Indonesia. Kak, Kamu bisa ya? nggak bisa. Ambil deh, ambil Rita juga nggak bisa renang. Ambil kalian ya, tolong. Trauma. Enggak, aku nggak mau ah. Aku di atas aja. Nggak usah ke laut. Berenangnya aja. Iya. Ah, Oh ya, aku berenangnya gaya ini, gaya angkot melipir. angkot melipir tuh Di gimana? pinggir-pinggir Kak, berhenti jalan. Oh. Gaya batu. Karena kalau kamu bisa itu salah satu life skill, basic skill yang harus punya di Makanya aku tuh setiap suka, manusia. aku tuh kan juga suka laut ya, tapi aku cuma menikmati keindahannya dari Kamu suka dari pantai iya, kan, aku suka maksudnya. pantai gitu. Dan suka pantai. pantai. Oh, pantai. Kalau hewan sendiri Kakak punya nggak sih? Aku ada, sebenarnya aku suka, I'm a dog person and cat person now. Tapi aku nggak berani beberapa tahun ini untuk memulai lagi karena aku pengalamannya buruk sekali dengan pet. Mau itu anjing, mau itu kucing, aku selalu apes. Misalnya
aku beli anjing ya, maaf ya waktu itu kata-katanya beli anjing, beli papi gitu. Ternyata dari sana udah kena virus, jadi cuma 1 bulan mati. Aku nangisnya 3 hari, ya kan, coba lagi, aku pernah berhasil sekali, tapi kemudian saat itu aku harus pindah rumah dan tidak memungkinkan untuk membawa. Ini anjingnya udah besar, dari kecil sama aku, udah besar, Labrador hitam, tapi aku kemudian diadopsi sama orang lain. Nah itu sukses. Nah kemudian aku coba lagi nih di umur sekarang ini, kemarin ada anjing yang dibuang di depan kompleks aku. Satpam kasih tahu ke satu warga nih, ke 14 rumah, ini ada anjing dibuang, ditinggalin sama pemiliknya. Aku lihat ya ampun kasihan banget, dan semua orang tuh udah pada punya baggage-nya masing-masing, jadi mereka nggak bisa. Aku bilang ya udah sini aku tampung, nggak bertahan juga. Tahu nggak bertahannya kenapa? Karena terlalu sedih, dia nggak mau makan. Karena stres, iya. Dia sedih banget. Karena kan mereka itu bonding ya kak. Jadi Iya. mereka itu udah tahu ini orang baru, ini orang ini nge-treatnya beda. Mau aku sebaik apapun, aku ini dia nggak bisa. Iya. Dia nggak bisa, anjing nggak bisa. Nah itu akhirnya dia mati juga. Udah aku di rumah sakit tuh matinya, aku udah 2 minggu di rumah sakit, ya ampun. Mahal kan? Mahal. Mahal, tapi bukan masalah itunya ya. Iya. Aku gimana ya? Gimana sih kita merasakan 2 minggu di rumah sakit dan keadaan tidak makin membaik gitu. Kita aja pasti kayak aduh sakit banget badan kita kan. Iya. Oke, ini udah nih 1. Jadi aku udah nggak mau lagi. Tapi kemarin aku coba beli sugar glider. Sugar glider ini untuk anak aku, untuk mengenalkan lagi lah tentang Binatang hewan lah. yang mungkin lebih. Coba yang sama lebih cute. Anti Rani tahu banyak binatang. Kamu banyak ya kenal binatang. Binatang banyak. Anyway, ya sugar glider ini kita beli sepasang, satunya itu kabur kemudian ya kemungkinan mati ya. Kaburnya itu dia bisa buka sendiri kandangnya, atau mungkin aku Memang lupa pintar ngelok dia. ya, I don't know. Nah tinggal satu setiap hari aku merasa bersalah sama dia. Setiap hari aku merasa bersalah. Aku nggak bisa ngebayangin jadi dia itu berada di kandang. Ya mungkin buat dia besar, tapi buat aku itu kandang ya penjara gitu. Iya. Aku kasih makan setiap hari, kasih minum setiap hari. Tapi kebebasan itu aku nggak bisa bayangin bahwa itu sudah direnggut dari dia. Iya. Dan aku bukan tipe yang main sama aku nggak suka sugar glider. Aku maksudnya buat anak aku. Ternyata anak aku pun nggak cocok. Ambil ya. Nanti ya Fauna Adoption akan ada sugar glider Kirana Larasati. Capnya beda sayang ya. Soalnya udah kan aku gini, aku merasa dia terpenjara, Karena tahu aku apa buka ini, itu kalau kandangnya, ini, dia kabur, nginep di helm aku, aku punya helm, terus ternyata balik lagi. Iya. Dan aku kayak, aduh aku tuh pengen kamu bebas Iya. gitu loh, karena Jenisnya aku nggak bisa apa? nemenin kamu. Jenisnya apa? Mana aku tahu jenis Abu warnanya abu. putih abu, Oh. namanya Oreo. Itu yang tahu dong yang kasih nama siapa ya. Oke, baik. Itu bisa jadi platinum, kalau ada putihnya bisa jadi jenisnya itu platinum. Itu bagus loh. Nanti akan ada di Fauna Adoption, nanti aku ambil. Platinum kan. Jadi tunggu aja Sobat Fauna, nanti akan rilis di Adoption. Itu akan ada sugar glidernya Kak Kirana Larasati. Syaratnya apa? Rawat bener-bener, karena kalau sugar glider itu sebenarnya dia binatang koloni Kak. Jadi dia harus berkoloni. Iya kan dia pasti sedih kan harus sendiri. Punya temen. Iya, dia sedih. Lagian yang satu lagi kabur ninggalin. Ya dia kan nyari Kak koloninya. Tapi kan dia udah tapi yang berdua itu nggak akur kali ya, makanya dia kabur. Enggak, kalau sugar glider itu sebenarnya dia itu sama. Kalau misalnya kayak udah dari bayi bersama-sama. Iya, ambil dari bayi kok. Cuma yang satu kayak lebih agresif, lebih gitu. itu aja sih. Berarti dia mau kabur gak lo? Oh, lo nggak mau? Ya udah gue sendiri aja. Kak Kirana Larasati, seru banget perbincangan kita hari ini. Terima kasih banyak. Semoga kakak makin sukses. Nanti mungkin kita bisa bikin campaign bareng ya kan, misi scuba divingnya kakak untuk menyelamatkan hewan-hewan atau kasus-kasus hewan di laut yang membutuhkan pertolongan. Seru banget. Boleh ya, nanti kalau misalnya aku ada footage di kedepannya, nanti aku kirim aja ke Sobat Fauna ya. Iya bener, Sobat Fauna mantap gak? Ini nanti kita bikin campaign kayak penyelamatan hewan apa gitu kan, Bisa, kita soalnya bisa. ada Fauna Foundation kan, kita bisa kayak ada penggalangan dana yang untuk menyelamatkan hewan-hewan, nggak cuman yang animal yang kita pelihara aja, tapi yang di laut, di alam bebas, kita juga bisa bantu di sana. Oke. Luar biasa sekali Sobat Fauna. Jangan lupa untuk terus digunain aplikasi Fauna. Ini sangat bermanfaat banget buat kalian para pecinta hewan ya. Karena benar-benar dalam aplikasinya itu dalam satu sentuhan mempermudah hidup kalian. Trust me deh, gue udah pakai mulu. Ya iyalah.
Kan aku punya. Sobat Fauna langsung aja di-download atau di-upgrade supaya nggak akan ketinggalan. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Yeay. Temukan berbagai macam informasi menarik mengenai dunia hewan hanya di Fauna Apps. Download sekarang.